Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Dimanapun kalian berada, semoga selalu di dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selamat datang kembali pada mata kuliah motor bakar ini. Seperti biasa dengan saya Sena Mahendra sebagai pengampunya. Nah, pada topik yang keempat ini saya akan membahas tentang siklus diesel. Tapi sebelumnya saya akan sedikit bercerita sejarah siklus diesel ini. Oke, ini adalah foto Rudolf Diesel yang lahir di Paris pada tahun 1858 di Jerman. Nah, beliau ini melanjutkan studi di Politeknik München. Lalu beliau setelah lulus, dia bekerja sebagai teknisi kulkas. Nah, dari bakatnya, dia mempunyai bakat dalam mendesain mesin. Nah, Diesel ini mendesain banyak mesin seperti mesin panas, termasuk mesin udara bertenaga solar. Nah, dari karyanya itu, pada tahun 1892, dia menerima paten dari Jerman dan negara-negara yang lain karena karyanya yang berjudul Method of an Apparatus for Converting Heat into Work, atau metode dan alat untuk mengubah panas menjadi kerja. Nah, pada tahun 1893 dia juga menemukan sebuah mesin pembakaran lambat. Yang pertama-tama langkahnya adalah mengkompresi udara sehingga temperaturnya naik sampai di atas titik nyala. Lalu tahap berikutnya yaitu memasukkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Nah, pada tahun 1894-95 yaitu membuat paten di beberapa negara juga, yaitu ada di Spanyol, Prancis, Belgia, Jerman, Amerika, dan sebagainya ya. Jadi Rudolf Diesel ini menciptakan mesin pertamanya, yaitu sebuah mesin dengan silinder tunggal. Ini seperti gambar di samping ini ya. Ini ukurannya adalah 10 kaki atau kurang lebih 3 meter yang berbahan besi dengan roda gila pada dasarnya ini. Ya. Jadi diesel ini memerlukan waktu 2 tahun untuk menyempurnakan mesinnya, dan ia berhasil mendemonstrasikan model lainnya, tidak hanya ini saja, dengan efisiensi teoritis mencapai 75%. Wow, keren. Jadi sangat jauh bila dibandingkan dengan mesin uap yang lainnya hanya 10% ya. Jadi pada tahun 1898 dia ini sudah menjadi orang kaya karena bisa membuat mesin yang mana hasil buatannya ini digunakan sebagai transportasi pada masanya ya, dan juga sebagai pembangkit listrik dan air, mobil, truk, kapal, hingga menyebar sampai ke pertambangan, pabrik. Nah, itulah secara singkat dari Rudolf Diesel, sang penemu mesin diesel dan siklusnya ini. Untuk lebih detailnya, mari kita simak video berikut ini. Jadi sebelum kita masuk kepada siklus diesel, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana prinsip kerja dari mesin diesel itu sendiri. Jadi kita lihat di sini perbedaan utama antara mesin diesel dan mesin bensin. Perbedaan utama di antara kedua mesin ini adalah pada proses pembakarannya.
ya. Jadi secara garis besar perbedaan utama terletak pada proses pembakaran. Kalau kita lihat pada mesin bensin, bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam silinder, jadi pada mesin bensin ketika langkah hisap, torak bergerak ke bawah, yang masuk ke dalam silinder itu adalah udara plus bahan bakar. Ya. Selanjutnya, ketika piston bergerak naik ke atas, mendekati titik mati atas, ada busi yang akan menyala sehingga udara dan bahan bakar tadi akan terbakar. Ya, jadi pada proses pembakaran untuk mesin bensin ini diinisiasi oleh busi. Jadi yang membuat campuran udara dan bahan bakar tadi terbakar adalah percikan api yang ditimbulkan oleh busi. Nah, sementara pada mesin diesel ini tidak terdapat busi. Ya, jadi pada mesin diesel proses pembakaran tanpa bantuan busi sama sekali. Lalu apa yang menyebabkan udara dan bahan bakar dapat terbakar di dalam silinder mesin diesel? Penyebabnya adalah karena kompresi. Ya, jadi kalau kita lihat mesin diesel, ini diesel, ketika piston bergerak ke bawah, yang masuk melalui katup masuk ini murni udara. Selanjutnya, piston bergerak naik ke atas, melakukan langkah kompresi, mendekati titik mati atas. Ini ada nozzle. Ya, jadi pada mesin diesel tidak terdapat busi, akan tetapi terdapat nozzle. Nah, ketika piston naik melakukan langkah kompresi mendekati titik mati atas, dari nozzle ini masuk bahan bakar. Jadi bahan bakar diinjeksikan dengan tekanan yang sangat tinggi masuk ke dalam ruang bakar, sehingga udara yang terkompresi tadi plus bahan bakar akan menciptakan proses pembakaran. Kenapa bisa udara dan bahan bakar saja bisa terbakar? Karena udara yang dikompresi tadi tekanannya naik sangat tinggi sehingga temperaturnya naik sangat tinggi. Jadi panas atau temperatur dari udara tadi yang menyebabkan terjadinya pembakaran ketika udara bercampur dengan bahan bakar. Nah, kita akan loncat sedikit kepada segitiga pembakaran. Ya, di sini ada namanya segitiga pembakaran. Untuk memahami siklus diesel tadi, bagaimana proses pembakaran pada mesin diesel tadi, kita harus memahami apa namanya segitiga pembakaran. Di mana pembakaran itu akan terjadi jika ketiga komponen ini terpenuhi. Apa saja? Yang pertama adalah udara, ada bahan bakar, dan ada temperatur tinggi. Jadi temperatur tinggi ini tidak melulu harus dalam bentuk api ya. Api bertemperatur tinggi, tapi tanpa api pun tanpa nyala api ketika tercapai temperatur tinggi, maka ini dapat terjadi pembakaran. Nah, salah satu saja yang hilang, maka tidak akan terjadi pembakaran. Contoh, ada udara, ada api. Tanpa bahan bakar, maka tidak akan terjadi proses pembakaran. Atau, ada udara, ada bahan bakar. Kita campur bensin dengan udara, tapi tanpa api atau tanpa temperatur yang tinggi, maka udara dan bahan bakar tadi tidak akan terbakar. Atau, kita hilangkan udara. Ada bahan bakar, ada api, tapi tidak ada udara, maka ini pun tidak akan terjadi pembakaran. Maka untuk bisa terjadi pembakaran, kita perlu ketiga komponen ini berada dalam satu kondisi yang sesuai, sehingga dapat terjadi pembakaran. Oke, kita kembali ke mesin diesel. Jadi ketika
piston bergerak, langkah kompresi, mendekati titik mati atas. Ini ada perangkat nozzle. Nozzle tadi akan menginjeksikan bahan bakar, sehingga udara yang ada di sini, yang mana tekanannya tinggi, temperaturnya tinggi, bercampur dengan bahan bakar. Oke, sehingga ketemulah tadi 3 komponen. Udara bertemperatur tinggi bertemu dengan bahan bakar. Nah, pertemuan dari 3 komponen ini menyebabkan terjadinya pembakaran di dalam ruang bakar. Nah, proses injeksi bahan bakar pada mesin diesel itu terjadi dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi ketika piston bergerak mendekati titik mati atas, ini diinjeksikan bahan bakar. Sambil bergerak ke atas pistonnya, bahan bakarnya akan terus diinjeksikan secara berkala, sehingga proses pembakarannya akan terjadi terus, sampai piston berada pada titik mati atas, dan bergerak turun dalam langkah kerja. Nah, proses pembakarannya akan terjadi sepanjang langkah itu. Oleh karena itu, pada siklus diesel, proses pembakaran atau proses penambahan kalornya, kalau kita lihat di sini, terjadi dalam kondisi tekanan konstan. Ya. Jadi ini yang membedakan antara siklus diesel dengan siklus Otto. Kalau kita review kembali pada pertemuan sebelumnya, nah, kita akan melihat bahwa pada siklus Otto, siklusnya seperti ini. Ya, ini diesel, ini Otto. Siklus Otto, proses pembakarannya terjadi pada volume konstan. Otto, volume konstan. Sementara siklus diesel, proses pembakarannya terjadi pada tekanan konstan. Ya, jadi secara siklus, hanya satu komponen itu, hanya satu proses itu yang membedakan antara siklus diesel dan siklus Otto. Jadi perbedaannya hanya terjadi pada langkah 2 ke 3. Lainnya sama. Ya, kalau kita bandingkan, ini Otto, ini diesel. Ya, 1 ke 2 kompresi isentropik. Di diesel sama, 1 ke 2 kompresi isentropik. 2 ke 3 penambahan kalor, heat addition, konstan, volume konstan. Sementara pada diesel penambahan kalor, tekanan konstan. Nah, ini berbeda. Ya, 2 ini berbeda. 3 ke 4 ekspansi isentropik. Sama, di Otto juga 3 ke 4 ekspansi isentropik. 4 ke 1 pelepasan kalor volume konstan untuk diesel, dan di Otto juga sama. Pelepasan kalor volume konstan. Ya, jadi yang berbeda hanya ini. Lainnya sama. Oke. Nah, kita kembali ke diesel. Apa yang terjadi ketika proses penambahan kalornya berbeda? Nah, karena proses penambahan kalornya berbeda, kalau kita amati pada PV diagram, kita lihat di sini PV diagramnya. Oke, ini langkah 1 ke 2, kompresi isentropik. 2 ke 3, penambahan kalor, tekanan konstan. 3 ke 4, itu ekspansi isentropik. 4 ke 1, pelepasan kalor volume konstan. Nah, kalau kita lihat ini volume 1 sama dengan volume 4 atau sama dengan volume maksimal. Ya. Atau sama dengan volume titik mati bawah. Selanjutnya, ketika dikompresi sampai ke titik 2, maka ini adalah volume 2 atau volume pada titik mati
atas. Selanjutnya, selama proses penambahan kalor dari titik 2 berubah ke titik 3, maka di sini ada volume 3. Ini volume ketika selesai proses penambahan kalor. Ya, jadi kalau di siklus Otto kita hanya punya V1 sama dengan V4 dan V2 sama dengan V3. Sementara pada siklus diesel kita punya V1 sama dengan V4, V2 dan V3. Oleh karena itu pada siklus diesel muncul namanya cut-off ratio. Cut-off ratio adalah perbandingan antara volume selesai pembakaran dibagi dengan volume pada titik mati atas. Ini namanya cut-off ratio. Dan pada siklus diesel juga tetap ada rasio kompresi, yaitu perbandingan antara volume maksimal bagi volume minimal atau V1 bagi V2. Volume pada titik mati bawah bagi volume titik mati atas. Nah, siklus diesel juga karena proses pembakarannya terjadi secara kompresi atau disebabkan oleh kompresi yang menyebabkan udara dan temperatur naik, tekanan dan temperatur yang sangat tinggi, maka pada siklus diesel juga rasio kompresinya lebih besar dari rasio kompresi siklus Otto. Jadi kalau siklus Otto itu biasanya rasio kompresi berkisar antara 8 sampai 12, siklus diesel itu bisa di antara 15 sampai 30. Oke. Nah, oleh karena itu bentuk dan konstruksi dari mesin diesel itu lebih berat dan lebih kokoh dibandingkan dengan siklus atau mesin Otto, dikarenakan kompresi yang ditanggung oleh mesin diesel itu sangat tinggi dibandingkan dengan siklus atau mesin Otto. Nah, untuk persamaan lain kita lihat di sini. Untuk key in atau kalor yang masuk di dalam siklus diesel. Nah, karena terjadi dalam kondisi tekanan konstan, penambahan kalornya tekanan konstan, maka persamaan untuk penambahan kalor key in-nya sama dengan H3 min H2 atau sama dengan CP T3 min T2. CP adalah specific heat pada tekanan konstan. Ya. Sementara Q out-nya ini sama dengan siklus Otto. U4 kurangi U1, internal energy 4 kurangi internal energy 1 sama dengan CV kali T4 min T1, di mana CV tadi adalah specific heat pada V volume konstan. Oke, selanjutnya untuk siklus diesel efisiensinya sama saja dengan siklus Otto, yaitu W net bahagi dengan Q in atau sama dengan 1 min Q out per Q in. Oke. Nah, sampai di sini inilah dasar pemahaman dari siklus diesel. Ya, tadi di sini ada PV diagram, di bawahnya ada TS diagram. Ini kalau kita lihat TS diagram 1 ke 2, ini S, ini T, temperatur, ini entropi. Ya. Dari 1 ke 2 terjadi pada entropi konstan. Selanjutnya 2 ke 3, ini penambahan kalor pada tekanan konstan. 3 ke 4 ini ekspansi dalam kondisi isentropik, S3 sama dengan S4, dan 4 ke 1 ini pelepasan kalor pada volume konstan. Baik, setelah kita menyimak video tentang siklus diesel tadi, sekarang ini adalah tugas Anda. Anda dapat mengerjakan PR ini dan nanti bisa diupload di laman Elite. Dan jangan lupa absen di kolom komentar pada halaman YouTube. Ya, sekian yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.